إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para wali santri Pondok Pesantren Islam Uswatun Hasanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini marilah kita senantiasa mengawali dengan memanjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Jumat pagi yang mulia ini kita bisa mendapatkan kesempatan yang mulia, satu kesempatan tholabul ilmi. Ini adalah agenda yang 2 tahun kebelakang kita sempat terhambat, Pak. Kenapa? Memang situasi kondisinya tidak memungkinkan. Kita juga sempat mengadakan pakai Zoom meeting, tapi Zoom meeting ya banyak gangguannya. Padahal agenda kajian rutin bulanan bagi para wali ini adalah agenda yang wajib, yang sudah ditandatangan dalam akad awal ketika Bapak Ibu akan memasukkan putra-putrinya ke ma'had kami. Dan ini juga adalah bagian komitmen untuk mewujudkan cita-cita, yaitu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan doa itu mesti diwujudkan dalam langkah-langkah yang nyata, bukan hanya sebatas doa alias meminta, memohon, tapi ada langkah-langkah nyata Bapak Ibu sekalian. Nah, langkah nyatanya Bapak Ibu sudah tepat memasukkan, menitipkan putra-putrinya ke lembaga pondok pesantren. Kemudian juga langkah selanjutnya tidak cukup dengan hanya anak-anak kita Bapak Ibu sekalian. Menjadi soleh itu juga tentu tuntutannya kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai nanti anak-anak kita sudah move on, sudah paham tentang hukum-hukum agama, anak-anak kita sudah dibiasakan dengan agenda-agenda kebaikan, sunnah-sunnah Nabi, atau juga nanti kaidah-kaidah syar'i, tapi ada orang tua yang justru malah menolak anaknya menjadi soleh dan solihah. Kenapa? Sebab ilmu bapak ibunya gak nyampe. Bisa jadi mungkin apa yang diamalkan oleh anak-anak kita
itu tidak sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu sehingga menyalahkan sepihak. Padahal justru yang salah siapa? Ayah ibunya. Jadi jangan sampai kita ini bingung, ya. Kita ini satu sisi ingin anak kita jadi soleh, tapi kita juga tidak siap soleh gitu. Nah, maka kajian ini menjadi media kita, wasilah kita Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana kita bisa mendapatkan, mewujudkan anak-anak yang soleh dan solihah. Bapak Ibu sehat semuanya ya? Alhamdulillah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ya. Ini adalah kajian yang sengaja kita bagi dua, ya, untuk kelas yang sigor dan kelas yang kibar. Kibar itu kelas 4, 5, 6, kelas 1 SMA atau 1 aliyah sampai kelas 3 aliyah. Kelas sigor itu adalah kelas yang 1 sampai kelas 3 sanawiyah Bapak Ibu sekalian. Kenapa dipisah? Sebab memang tempatnya sangat terbatas. Yang kedua juga ya tadi Bapak Ibu sekalian, supaya di sini juga tidak begitu mobilnya sulit ya, sebab memang sangat terbatas. Nah, nanti kalau ada hal-hal mungkin yang lainnya, ini ada permohonan juga katanya tidak Jumat, di Ahad saja ya, nanti kita akan diskusikan saja ya Bapak Ibu sekalian ya. Sebab kalau yang niatnya mau ngaji, insya Allah ya pasti Allah akan kasih solusi. Tapi jangan sampai Jumat enggak, Ahad juga enggak, rame aja di WA ya, ayo dong gitu dah, rame di WA tapi ngajinya tidak datang gitu ya. Jadi jangan sampai begitu ya Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Nah, ini alhamdulillah yang jauh juga datang. Mana Pak? Ya. Jadi kalau niat Bapak Ibu sekalian, yang mau jauh, yang dekat juga niat ya, tidak apa namanya, tidak disulitkan dengan jarak tempuh. Yang Bandung, yang Subang, yang Bekasi juga insya Allah nyubuh ya. Kalau memang niat mau silaturahmi begitu dan thalabul ilmi. Tapi kalau nggak niat mah ya rame aja di WA begitu ya. Jangan sampai begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, mewujudkan anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah tentu ya tidak ada jalan kecuali dengan thalabul ilmi Bapak Ibu sekalian. Ya, sekali lagi saya tegaskan, entry pointnya adalah mewujudkan anak kita saleh dan salihah, dan itu adalah investasi dunia dan akhirat. Tidak ada jalan lain, mengapa? Tidak ada jalan lain kecuali dengan ilmu. Setuju Bapak Ibu sekalian? Iya. Ilmu inilah yang menjadi kunci bagaimana kita mampu mewujudkan anak-anak kita menjadi soleh dan salihah Bapak Ibu sekalian. Nah, namun Bapak Ibu sekalian ya, mewujudkan ilmu itu ya tentu juga tidak mudah. Yang disebut dengan thalabul ilmi Bapak Ibu sekalian. Thalabul ilmi itu apa? Mencari ilmu. Nah, saat ini Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kita banyak lembaga-lembaga ya, yang itu adalah sekolah, itu lembaga-lembaga pendidikan, tapi apakah sudah sesuai atau belum mereka ini menyediakan lembaga yang menjadi tempat untuk mencari ilmu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada hal penting ini dalam kajian wali ini yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi bagaimana sih yang disebut dengan thalabul ilmi? Bagaimana untuk mendapatkan ilmu? Apakah ilmu itu bisa dipegang? Apakah ilmu itu bisa dirasakan? Apakah ilmu itu bisa dilihat, Bapak Ibu sekalian? Ya, atau tidak? Begini. Sebab ada orang yang kadang sekolah SD 6 tahun, thalabul ilmi 6 tahun. Kemudian sudah 6 tahun dia dapat ijazah, setiap semester punya rapot, dalam rapot itu ada angka-angka penting. Tapi sudah lulus teh nggak ada yang nyangkut, hanya kenang-kenangan saja punya ijazah, hanya kenang-kenangan saja punya nilai. 6 tahun dapat apa? Ah, duka atau nggak dapat apa-apa.
Nah, Bapak Ibu sekalian, ini penting kami tegaskan kembali. Ilmu itu ya. Jadi kalau kita bicara masalah ilmu, itu ada kaidah-kaidah, ada mekanisme, ada tata cara bagaimana untuk mendapatkannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau saya tampilkan, contohkan ilmu itu misalnya ya, walaupun sebetulnya nggak sebanding ya. Contoh misalnya kalau kita akan menambang emas, ya, mencari emas, itu kan ada proses, betul tidak? Ya kan? Ada alatnya, ada caranya, kemudian bagaimana prosesnya sampai emas itu kita dapatkan, betul Bapak Ibu? Ya, salah. Kemudian kalau kita mencari mutiara, Bapak Ibu sekalian, ada nggak caranya? Ada alatnya tidak? Nah, ada upaya yang mesti dilakukan tidak? Nah, jadi kalau seandainya emas dan mutiara saja, ya, itu ada langkah-langkah cara bagaimana untuk mendapatkannya, apalagi ilmu Bapak Ibu sekalian. Ya, apalagi ilmu. Ilmu itu beda, bahkan gak sebanding dengan nilai-nilai dunia yang disebut tadi. Jadi kalau emas saja itu ada teknik bagaimana untuk mendapatkannya, apalagi ilmu. Baik Bapak Ibu sekalian, bagaimana langkah-langkah kita ya, ini supaya paham semuanya. Tolabul ilmi itu mesti bagaimana? Nah, Bapak Ibu sekalian, satu, karena ilmu itu adalah milik Allah, itu satu yang mesti kita pahami. Jadi ilmu itu bukan milik siapa-siapa. Al-alim itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka proses untuk mendapatkan ilmu itu Allah menetapkan langkah-langkahnya. Sebagaimana Allah telah mencontohkan bagaimana memberikan ilmu itu kepada kekasih-kekasihnya. Siapa? Nabi dan Rasul. Itu Bapak Ibu sekalian. Contoh Bapak Ibu sekalian, ya. Maka ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, kemudian Allah pun juga apa? Menyampaikan wahyu selama 23 tahun. Itulah proses bagaimana mendapatkan ilmu. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Nah, sampai sini Bapak Ibu sekalian, ada langkah-langkah apa saja yang mesti kita duplikasi. Ya, Bapak Ibu sekalian, supaya apa? Supaya proses Allah menyampaikan ilmu kepada siapa? Nabi Muhammad itu diikuti oleh siapa saja yang ingin mendapatkan ilmu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, maka itulah disebut dengan adabnya. Ya, adab fi thalabil ilmi. Maka ulama-ulama banyak sekali Bapak Ibu sekalian membahas tentang bagaimana kitab-kitab adab dalam mencari ilmu itu. Supaya apa? Supaya ilmunya betul-betul ilmu yang Allah kasih, bukan ilmu-ilmu yang lain. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, ya. Nanti kaidah-kaidah ini mesti kita pahami. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, oleh sebab itu maka salah satu di antara kitab yang membahas bagaimana supaya ilmu ini bisa diraih oleh anak-anak kita dan juga kita sebagai orang tuanya paham, maka ada panduannya, Bapak Ibu sekalian. Contoh Bapak Ibu sekalian, ini saya membawa kitab. Nama kitab judulnya itu adalah Ta'zimul Ilmi. Ta'zimul Ilmi, bagaimana cara memuliakan ilmu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kenapa ada buku-buku panduan, kitab-kitab panduan? Ini ulama-ulama ini membuat panduan sebagai jalan gitu. Sebab orang yang mempelajari ilmu itu hakikatnya dia sedang menggapai satu tujuan, maka biasanya tidak mungkin tujuan itu bisa diraih kalau tidak ada jalannya, gitu Pak. Kita mau ke Bandung, ada jalannya nggak Pak? Nah,
Coba Bapak Ibu bayangkan kalau kita ke Bandung tidak mengikuti jalan yang sudah ada, apa kemungkinannya? Bisa nyasar atau apa? Hah? Bisa tersesat atau juga mungkin dia sampai tapi sampainya lama, sampainya penuh dengan ancaman, sampainya bisa membahayakan. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, sampai situ apa? Maka para ulama membuat jalan supaya jalan yang ditempuh itu bisa sampai seperti sampainya mereka mendapatkan ilmu itu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kitab ini menjelaskan tentang jalan itu supaya kita tidak salah jalan, supaya kita tidak menyesatkan, supaya kita tidak sia-sia. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah yang sedang ditempuh oleh putra dan putri Bapak Ibu di pondok kami ini. Begitu Pak? Ya. Jadi kalau misalnya ada sebagian wali yang tidak ngaji, melihat pondok itu kok beda ya, nggak kayak sekolah misalnya. Punten misalnya ya, rapotnya beda, penilaiannya beda, kemudian misalnya beda. Bapak Ibu sekalian, jangan dulu mengatakan beda. Ya, maka pelajari dulu bagaimana teknis kaidah-kaidah thalabul ilmi itu. Baik Bapak Ibu sekalian, contoh nih misalnya, ya, apa saja langkah-langkah jalan yang mesti ditempuh oleh seorang thalabul ilm. Ya, supaya kita pahami, Bapak Ibu sekalian. Jadi anaknya sedang menempuh jalan, bapak ibunya mendukung, gitu ya. Anaknya sedang berjalan di jalan yang benar, tidak disalahkan. Atau anaknya sedang berjalan tapi misalnya nanti dihadang. Ada yang begitu Pak? Ya. Kenapa dihadang? Sebab akibat tidak paham ayah ibunya. Ya, ada yang setahun misalnya diajak pindah saja. Kemudian 3 tahun dibawa pindah ke sekolah lain. Itu akibat apa? Akibat tidak paham. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, ini penting untuk disampaikan, ya, terkait dengan bagaimana adab atau jalan yang mesti ditempuh oleh para thalabul ilm. Bapak Ibu sekalian, yang pertama, ya, penulis menyampaikan Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau adalah pengajar di Masjid Nabawi. Bapak Ibu sekalian, ya, penulis kitab ini adalah satu syekh yang beliau punya halqah khusus, ya, itu di Masjid Nabawi di Al-Madinah Al-Munawwarah. Bapak Ibu sekalian, ya, pertama beliau menyampaikan bahwa ilmu ini adalah kemuliaan. Dan kemuliaan ini hanya bisa diraih oleh orang yang Allah pilih saja. Ya, Allah kehendaki. Tentu dengan ketentuan-ketentuan yang Allah sudah tetapkan. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu sekalian, ilmu agama itulah, ya, ada istilah kenapa mesti mendahulukan adab sebelum ilmu. Sebab kalau Allah sudah mencintai hambanya yang dia lebih mengutamakan ibadah, akhlak dan sikapnya, maka dia layak untuk dititipkan ilmunya. Sebab kenapa Bapak Ibu sekalian? Sebab kalau ada orang yang memang belum layak mendapat ilmu, maka ini akan membawa bahaya. Ya, ilmu itu akan membawa bahaya, dan bahaya itu Allah tidak senang. Justru mestinya apa? Dengan ilmu itu dia mendapatkan kebaikan. Kebaikan untuk siapa? Dirinya dan orang lain, begitu. Nah, disinilah apa? Kunci utamanya adalah Allah punya kehendak kepada siapa saja yang dia kehendaki. Apa kata Nabi? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man, siapa saja, yuridillah, yang Allah kehendaki, khairan, kebaikan, dalam hal ini adalah ilmu syar'i, ilmu agama, yufaqihu fiddin, maka niscaya Allah yang akan memahamkan. Kalimat yufaqih itu menjadi jawab dari apa Bu? Syarat man di sana.
Jadi kalau Allah sudah menghendaki, maka bagi Allah tidak ada yang bisa menolak. Ya, salah. Silakan Pak. Tidak ada yang bisa menghalangi Bapak Ibu sekalian. Itu. Nah ini penting. Maka inilah Bapak Ibu sekalian, salah satu syarat penting bagi lembaga pendidikan menciptakan kondisi, situasi untuk melayakkan ilmu itu diamanahkan kepada hamba-hambanya. Itu Bapak Ibu sekalian, ya. Kalimat yufaqihu fiddin, maka ini lagi-lagi adalah keputusan Allah. Ya, maka Bapak Ibu sekalian jangan merasa kecil hati. Ya, bapaknya saya kan bukan ustadz, saya bukan kiai, bisa nggak anak saya jadi ustadz ahli agama? Insya Allah Bapak Ibu sekalian. Ya, atau misalnya saya nggak soleh, ya, anak kita ingin soleh misalnya, bisa nggak? Insya Allah Bapak Ibu sekalian. Ya, atau misalnya saya kan bukan turunan ajengan, ya, misalnya kakek buyut saya bukan turunan kiai, bisa tidak anak saya? Insya Allah Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi di sini tidak ada yang disebut dengan, ya, ilmu itu disebabkan oleh nasab Bapak Ibu sekalian. Mentang-mentang bapaknya kiai, anaknya Gus, tiba-tiba langsung menjadi ahli agama. Itu enggak. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini pentingnya kita memohon kepada Allah untuk apa? Membukakan ilmunya dan dititipkan kepada siapa? Anak-anak kita. Ya, tentu kalau dititipkan maka berarti itu sudah siap. Kalau belum berarti apa? Belum menunjukkan tanda-tanda kesiapan. Dan semua insya Allah Bapak Ibu ada waktunya. Ya, ada waktunya. Bu, Ibu berani nggak nitipin uang 10 juta ke anak kecil? Enggak, kenapa? Kenapa Bu? Waktunya. Oh, takut apa? Ya, betah tidak di pondoknya gitu. Ya, artinya apa? Kelayakan itu ada yang sifatnya manusiawi, Bapak Ibu sekalian. Ya, manusiawi apa? Satu kesungguhan. Ya, contoh misalnya si Akman, ya, rajin ngapalin anak. Si B mah tukang nundutan di kelasnya. Nah, itu kan beda. Yang si A misalnya memang, ya, dia punya IQ lebih baik. Yang si B tidak, tapi dia juga misalnya malas, ya. Ke rumah memang, ya, tadi nggak begitu pandai tapi malas. Nah, itu Ibu sekalian, ya. Jadi itu kalau masalah ilmu, gitu. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang paling penting apa? Yang mesti dicatat adalah kelayakan untuk mendapat ilmunya itu mutlak. Paham Bapak Ibu? Paham tidak? Contoh nih kelayakan. Anak-anak di sini Bapak Ibu sekalian, jam 3 itu sudah dibangunkan, 3:30 nanti wajib sholat tahajud. Nah, itu mah kelayakan. Ya? Paham Bapak Ibu sekalian? Jadi lembaga ini menciptakan bagaimana kelayakan itu diusahakan oleh siapa? Oleh lembaga lewat aturan yang mengikat kepada para tulab. Contoh lagi, kemarin hari apa Bu? Kamis. Sekarang kan Jumat. Nah, putra Bapak Ibu itu di sini diwajibkan saum Kamis. Ya, Senin dan Kamis ya wajib di sini Mas. Ya. Nah, itu dalam rangka melayakkan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau melayakannya kita wajibkan, gitu. Supaya apa? Supaya nanti suatu saat kalau Allah sudah nitipkan, sudahlah layak, gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya ilmu itu tidak kayak membalikan telapak tangan, ayeuna melak isukan jadi, nggak bisa begitu. Ya. Gitu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi memang ada yang langsung, ada yang butuh waktu, ada yang mungkin nanti bisa jadi pahamnya itu sudah lulus. Ya, tapi kelayakan tadi, kesalehan, kebiasaan yang baik, apa? Itu sudah disiapkan. Ya. Jadi masalahnya Bapak Ibu sekalian bukan masalah bodoh dan pintar, setuju nggak Bu? Bukan, masalahnya adalah layak atau tidak layak.
melayakkan atau tidak melayakkan untuk dikasih amanah ilmu oleh siapa? Oleh Allah. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, melayakkan itu bukan hanya kepada para siapa? Siswa santrinya, begitupun ustadznya Bapak Ibu sekalian. Ya, punten di sini nggak ada ustadz yang merokok Bapak Ibu sekalian. Saya tegaskan, ya, ustadz tidak boleh ada yang merokok. Ustadz pun juga sama, ketika dia dibawa membangunkan tahajud, ikut tahajud. Gitu. Anak-anak ngaji, ustadz juga sama, ada kelas pengajian buat ustadznya. Sama Bapak Ibu sekalian, ya. Sehingga apa? Sehingga ilmu itu layak nantinya untuk dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gitu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ya, selain melayak, kenapa? Ya. Yang kedua, kita mesti paham bahwa ilmu itu diibaratkan seperti, ya, makhluk hidup Bapak Ibu sekalian. Ya. Ilmu itu seperti makhluk hidup. Artinya apa? Ilmu itu juga mesti dijaga, dirawat, diulang-ulang sampai dia itu juga melekat Bapak Ibu sekalian. Contoh, kita punya gigi ya Bapak Ibu sekalian. Gimana? Dirawat tidak gigi kita? Dirawat. Kita punya badan, dirawat tidak Bapak Ibu sekalian? Dirawat. Nah, cuman merawat ilmu beda dengan merawat tubuh kita Bapak Ibu sekalian. Maka di sini ada kaidah, ya, waman la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakannya. Ya, ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakannya, gitu. Nah, contoh bagaimana tidak memuliakan ilmu? Ya, tidak memuliakan ilmu itu ilmunya nggak dibaca, ilmunya nggak dihafal, ilmunya tidak dipahami, ilmunya tidak dipelajari lagi. Begitu Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini, ya, sehingga apa? Istilahnya culeos, memuliakan ilmu. Siapa yang memuliakan ilmu, maka dia akan dimuliakan oleh ilmu. Siapa yang mencintai Allah, dia akan dicintai. Kan begitu Bapak Ibu sekalian. Bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian? Nah, maka di sini Bapak Ibu sekalian, cara memuliakan ilmu anak-anak kita apa? Bapak Ibu sekalian, satu, anak-anak kita proses pembelajarannya, tahapan-tahapannya diikuti, ya. Anak-anak Bapak Ibu sekalian, anak-anak di sini belajar itu apa? Satu, menggunakan kitab-kitab matan sesuai dengan usianya. Kitab matan itu kitab dalam bentuk ringkasan yang simpel, yang isinya sangat sederhana dan caranya dihafalkan. Gitu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi di uswah itu betul-betul anak itu menghafal, ya. Sama misalnya menghafalkan dalam bentuk nazoman. Ada yang dalam bentuk biasanya tidak nazom. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, anak-anak kelas 2, ya, itu sedang menghafalkan matan, ya, kitab Kailani, gitu ya. Kailani itu disebut dengan kitab Tasriful Izzi. Kitab sorofnya itu wajib dihafal, ya. Kemudian anak kelas 1 juga yang baru masuk nih, putra Bapak Ibu yang mau dijenguk nih, tosa bulan, sono, nyemunya, sono deh. Wah, kayak kemana aja. Sononya Masya Allah, begitu ya. Bu, Pak, ya, itu menghafalkan matan apa? Tuhfatul Atfal. Menghafalkan matan Tuhfatul Atfal. Kenapa? Itulah tahapan ilmu yang paling basic. Itulah matan ilmu yang paling dasar Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi langkah memuliakan ilmu bagaimana? Dihafal, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, memuliakan ilmu itu salah satu langkah yang paling utama menghafal. Gitu Pak, ya. Seperti halnya kita menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, itu menghafal, ya. Jadi ilmu itu dihafalkan Bapak Ibu sekalian.
bukan sebaliknya. Nah, cara menghafalkannya tadi, ya. Maka kitabnya kitab matan, isinya dalam bentuk bait, isinya dalam bentuk syair. Itu dihafalkan. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Dahsyat Bapak Ibu sekalian. Ya, sudah jelas kalau Quran dihafalkan di sini. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian bisa bedakan nanti, ya. Tolong bedakan. Setahun di uswah dengan setahun dengan anak yang mungkin gak mondok jauh itu. Ya. Kalau hanya menang punten mah dapat di sekolah mah Bapak Ibu. Kalau hanya ingin dapat punten alias nilai, tapi ilmunya dapat enggak? Insya Allah, ya. Yang dapat yang enggak. Ya kan? Banyaknya ya enggak dapat. Itu. Bu, di sini anak-anak, ya, tiap pagi Bapak Ibu setelah sholat subuh sampai jam 6:30 itu nggak ada agenda lain kecuali menghafal Al-Quran, baik tilawahnya, murojaahnya, dan ziyadahnya. Bapak Ibu sekalian, jadwalnya lihat, ya. 6:30 baru nanti makan, selesai halqah dan kita masuk KBM Format itu 7:30. Ya, sengaja kita ingin dahulukan dulu Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau anak-anak kita sudah dibiasakan menghafal Al-Quran, maka pasti mudah menghafal ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, so, Bapak Ibu sekalian, pasti kalau ada anak yang tidak biasa menghafal, anak yang tidak biasa belajar, maka mual betah di pesantren. Naon loba hafalan gitu. Padahal justru ilmu itu dihafal. Ya, dan tradisi ini Bapak Ibu sekalian sudah mulai hilang. Mohon maaf, di lembaga pendidikan formal. Gitu ya. Kenapa? Sebab memang salah satu panduan bukunya itu tidak senyaman di pesantren Bapak Ibu sekalian. Di pondok pesantren itu kenapa menghafal enak? Sebab ulama sudah mendesain kitabnya itu dalam bentuk matan. Al-kalamu wal lafzul murakkamul mufidu bil wadhi wa aqsamu thalathatu ismun wa fi'lun muhakkam, dihafal. Gitu. Dan ini adalah kitab-kitab yang sudah menjadi legend kalau bahasa hari ini. Kitab legend Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Melalui kitab-kitab klasik itu sudah banyak menghasilkan ribuan bahkan jutaan ulama-ulama yang mereka menjadi ulama lewat wasilah belajar kitab-kitab yang tadi. Tipis, pendek, tapi hebat. Dan alhamdulillah putra Bapak Ibu sekalian saat ini sedang digalakkan, ya, mempelajari mutun semuanya. Caranya apa Bapak Ibu sekalian? Kita pakai limit waktu. Di 2 bulan awal ini semua anak-anak menghafal, ya. Anak-anak yang kelas 1 itu Tuhfatul Atfal, anak-anak yang kibar sirnya 2 yaitu kitab Mukhtasar Jiddah dan kitab Tasriful Izzi. Nanti 2 bulan sampai 2 bulan setengah ke depan akan diuji 3 level ujiannya. 1 hafalan matanya, 2 pemahamannya dalam bentuk ujian munaqasyah Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah hafal, anak bisa baca kitab, anak paham bisa menjelaskan kitab, ya. Kelihatannya ijazahnya nggak butuh ya Bu ya. Butuh ijazah nggak Bu? Ya. Iya. Mending punya ilmu tidak dapat ijazah atau mending punya ijazah nggak punya ilmu? Pilih Bu, pilih. Ya, itu yang ideal. Tapi Bu, ulama-ulama dulu gak punya ijazah. Imam Syafi'i punya ijazah gak Bu? Nah, gitu ya Bu ya. Jadi sebetulnya kita, ya Bu ya, ingin satu kualitas ilmu, baru sudah kualitas legalitas. Setuju Bapak Ibu? Jangan sampai legalitas diutamakan, kualitasnya enggak ada, ya. Nah gitu. Maka biasanya Bu kalau sudah punya kualitas gampang Bu, ya.
tinggal beli paket A, paket B, paket C, paket D ada nggak Pak? S1, S2 begitu ya. Nah, gitu Bu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kedua kita ini menyiapkan tadi ya, bagaimana man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakannya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ya selanjutnya apa saja Bapak Ibu sekalian, sedikit lagi ya ingin saya sampaikan bahwa di antara hal penting ya dalam thalabul ilmi itu adalah Bapak Ibu sekalian, yang ketiga itu adalah tathiru wi'aul ilmi, menyiapkan, membersihkan tempat diisinya ilmu. Apa itu? Hati Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, ilmu itu disimpannya bukan di kepala, tapi di mana? Di hati. Dan hatinya ini kalau mau diisi harus apa? Bersih. So, kalau kita ini ada gelas Bapak Ibu sekalian, gelas mau diisi oleh air putih bening, tapi gelasnya kotor, gimana caranya? Ikut keruh ya. Maka harus gimana caranya? Harus dibersihkan dulu. Nah, cara membersihkannya satu, Bapak Ibu sekalian, bersihkan hati itu dari tindakan-tindakan kesyirikan. Ya, apa? Kesyirikan. Maka harus ikhlas. Dan yang kedua, bersihkan hati itu dari apa? Noda kotorannya itu maksiat Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang akan merusak bejana tempat yang akan diisi oleh ilmu itu satu apa? Syirkun billah. Yang kedua apa? Maksiat Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau maksiat itu tadi noda kotoran yang akan merusak tempatnya. Maka kenapa di sini tidak boleh bawa handphone Bapak Ibu? Kenapa di sini juga tidak boleh seenak-enaknya diisi oleh ilmu ya. Nah, jadi itulah disebut dengan ikhlas Bapak Ibu sekalian. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu mudahnya adalah kita melaksanakan thalabul ilmi dan kita pun juga mengikuti aturan-aturan yang berlaku di lembaga itu ikhlas. Paham Bapak Ibu? Ya. Bu, nggak akan ada orang yang hafal Quran 30 juz kalau dia tidak disiplin, nggak ada. Nggak bakal ada. Ya, maka ikhlas itu bahasa lain taat kepada aturan dan disiplin, itu ikhlas. Ya. Jadi ikhlas itu bukan hanya kan saya hati ikhlas, tidak. Ikhlas itu dalam bentuk nyata apa? Dia secara teknis apa? Mentaati aturan-aturan yang berlaku, itu ikhlas. Jelas Bapak Ibu? Maka wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ad-din itu apa sih? Apa ad-din itu? Ad-din itu aturan. Ya, boleh dan tidak boleh. Itulah Islam. Maka Islam itu apa? Majmu'atul qawaid wal qawanin. Seperangkat aturan kehidupan. Itulah ikhlas. Jadi orang yang tidak ikhlas pasti dia tidak akan dapat ilmu. Kenapa? Sebab dia tidak disiplin dalam mempelajari ilmunya. Nah itu ya Bapak Ibu sekalian. Maka alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada Bapak Ibu yang disiplin, komitmen, taat aturan, dan kita juga mudah-mudahan ini imbasnya ke anak-anak kita Bapak Ibu sekalian ya. Nah gitu. Kalau kata lembaga jangan dulu tengok, ya wayahna jangan nengok gitu Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kata lembaga jangan dulu pulang, ya wayahna jangan pulang ya. Nah dulu begitu. Supaya apa? Supaya disiplin begitu ya. Supaya nanti juga anak-anaknya bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Siap Bapak Ibu sekalian? Nah gitu ya. Jadi kalau misalnya Ustadz mau izin, kata Ustadznya, mohon maaf Bu, nggak ada perizinan, jangan maksa. Siap Bu? Insya Allah ya. Apalagi Bang hajatnya tetangga deh. Terus itu anak siapanya? Tetangganya. Hubungannya apa ya? Nggak ada ya. Terus kenapa harus diambil dulu? Ya, gitu ya Bu ya. Jadi Bu, biasakan komunikasikan. Jangan sampai anaknya sudah tahu sebelum ustadznya dikasih tahu ya. Datang ke sini anaknya sudah nunggu-nunggu. Kenapa Dek? Saya mau dijemput, mau piknik sama ayah. Oh, itu belum apa-apa, sudah molos begitu ya. Jangan sampai molos begitu ya.
Jadi dikomunikasikan dulu, Ustadz, misalnya tanggal sekian mau ada piknik nih, ayahnya di perusahaan, kira-kira bisa izin nggak ya? Kata Ustadznya misalnya, oh nggak bisa Bu, ini sedang KBM, sedang banyak ulangan, ya sudah, ini mah ke anaknya dulu, jangan. Itu mah, jadi budaknya kayak nungguan didianakan begitu. Jelas ya Bu ya, Pak? Nah, sampai situ dulu Bapak Ibu sekalian, masih banyak, insya Allah nanti kita lanjutkan dalam sesi selanjutnya. Itu saja, maka nanti kalau ada hal-hal yang ditanyakan, kita akan bisa dalam tanya jawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.